Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai rasio aktivitas. Sebelum kita mulai, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Christian Denny Setiawan dengan NIM 18170511136. Perkenalkan, nama saya Imade Gusupayana, NIM 1817051181. Perkenalkan, saya Pudunila Utami, NIM 181705128. Perkenalkan, nama saya Windy Natalia, NIM 18170512565. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Sri Dewi Astini dengan NIM 1308. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Gusupayana, NIM 1817051181. Baik, di sini saya sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai rasio aktivitas. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Baik, tujuan dari rasio aktivitas menurut Kamir antara lain yang pertama adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua adalah untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga adalah untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat adalah untuk mengukur berapa kali dana yang ditambahkan dalam modal kerja berputar dalam satu kali periode. Yang kelima adalah untuk mengukur berapa kali dana yang ditambah dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam adalah untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Windy Natalia, NIM 18170051265. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manfaat dari rasio aktivitas. Di samping tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa manfaat yang dipetik dari rasio aktivitas. Manfaat yang pertama dalam bidang piutang. Dalam bidang ini, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Selain itu, manajemen juga dapat mengetahui jumlah hari rata-rata penagihan piutang, sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut tidak dapat ditagih. Manfaat selanjutnya dalam bidang sediaan. Dalam bidang ini, manajemen dapat mengetahui jumlah hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Hal ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Manfaat selanjutnya dalam bidang modal kerja dan penjualan. Dalam bidang ini, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja. Manfaat selanjutnya dalam bidang aktiva dan penjualan. Dalam bidang ini, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal aktiva tetap dalam satu periode. Selanjutnya, manajemen juga dapat mengetahui penggunaan aktivitas perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Sekian pemaparan manfaat dari rasio aktivitas. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Christian Denny Setiawan dengan NIM 18170511136. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan oleh pihak manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan dari perusahaan. Rasio ini terdiri dari 7 macam, dan saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama merupakan rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan penagihan piutang dalam suatu periode, dan untuk mengukur dana yang telah ditanam pada piutang yang telah berputar dalam satu periode. Semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka menunjukkan kondisi perusahaan yang semakin baik.
Dan apabila rasio ini semakin rendah menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tersebut tidak membaik. Oleh karena itu, rumus untuk penghitungan ini ialah receivable turnover sama dengan piutang rata penjualan kredit per piutang rata-rata, dan atau penjualan kredit per piutang. Dan yang kedua merupakan harian rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga seperti bank juga melakukan penagihan piutang. Dan di sini days of receivable menunjukkan jumlah berapa kali piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Sehingga rumus untuk dalam penghitungan rasio ini ialah sama dengan days of receivable sama dengan piutang rata-rata dikali 360 per perputaran piutang. Kemudian untuk sebelum menyimpulkan hal tersebut perlu diperhatikan syarat-syarat dalam penagihan piutang seperti 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. Dan menurut J. Fred Watson, dalam melakukan perhitungan ini juga perlu memperhatikan rumus jangka waktu penagihan piutang atau rata-rata jangka waktu penagihan piutang. Rumusnya antara rata-rata waktu jangka penagihan piutang sama dengan piutang per penjualan harian, dan untuk penjualan harian sama dengan penjualan per 360. Kemudian yang ketiga adalah perputaran sediaan. Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menunjukkan persediaan yang digunakan oleh perusahaan atau modal yang digunakan yang telah ditanam dalam sediaan dalam periode tertentu. Sama halnya dengan rasio perputaran piutang, rasio ini apabila semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tersebut baik, dan apabila semakin rendah menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang tidak cukup baik. Adapun rumusnya sama dengan perputaran sediaan sama dengan harga pokok penjualan berbanding sediaan atau penjualan berbanding sediaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Sri Dewi Astini dengan NIM 1308. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis dari rasio aktivitas. Nah, yang keempat yaitu hari rata-rata penagihan sediaan atau days of inventory. Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa lama hari rata-rata sediaan tersimpan di dalam gudang. Nah, untuk mencari rasio ini dapat digunakan cara dengan membagikan jumlah hari dalam 1 tahun yang dibagi dengan perputaran sediaan. Kemudian yang kelima yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Jadi rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata atau dengan membagi antara penjualan bersih dengan modal kerja. Rasio yang selanjutnya yaitu fixed asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode tertentu. Nah, dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan aktiva tetapnya sepenuhnya atau belum. Jadi, rasio ini dapat dihitung dengan membagi antara penjualan dengan total aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu total asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus untuk mencari rasio ini adalah dengan membagi antara penjualan dengan total aktiva. Perkenalkan, saya Putuni Lautami, NIM 181-705-1258. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengukuran dari rasio aktivitas, yang mana rasio aktivitas itu terdiri atas 7,
yang bisa kita lihat pada tabel. Yang pertama ada receivable turnover. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa receivable turnover ini dari tahun 2005 ke 2006 mengalami peningkatan, yaitu 12 kali menjadi 15,5 kali, yang berarti baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Yang kedua ada days of receivable. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa days of receivable ini pada tahun 2005 rasionya selama 34 hari dan 2006 rasionya 25 hari. Karena jadi besarnya rasio ini kurang dari standar industri yang ditetapkan, yaitu selama 60 hari. Yang ketiga ada inventory turnover. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan itu inventory turnover mengalami penurunan. Itu pada tahun 2005 rasionya sebesar 24 kali dan menurun menjadi 18 kali di tahun 2006. Yang keempat ada days of inventory. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan, days of inventory ini mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2005 rasionya sebesar 15 hari dan meningkat menjadi 20 hari pada tahun 2006. Yang kelima ada working capital turnover. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan itu diketahui bahwa working capital turnover menjadi adanya sedikit kenaikan dari tahun 2005 ke tahun 2006, yaitu meningkat dari 3,7 kali menjadi 4,2 kali. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang diperoleh oleh manajemen. Jadi yang keenam ada fixed asset turnover. Jadi berdasarkan perhitungan fixed asset turnover ini mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 5 kali menurun menjadi 2,2 kali pada tahun 2006. Jadi kedua rasio ini bisa dikatakan kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata standar industri. Yang artinya dari rata-rata standar industri, setiap ERP1 aktiva tetap dapat menghasilkan ERP5 penjualan, sementara rasio yang dimiliki perusahaan hanya ERP 2,5 pada tahun 2005 dan 2,2 pada tahun 2006. Yang terakhir ada total asset turnover. Jadi berdasarkan perhitungan diketahui bahwa total aset turnover mengalami penurunan, di mana semula sebesar 1,42 kali pada tahun 2005 menurun menjadi hanya sebesar 1,4 kali pada tahun 2006. Jadi jika rata-rata industri untuk total aset turnover ini adalah 2 kali, maka kedua rasio perusahaan beroperasi kurang baik karena kedua rasio masih di bawah rata-rata standar industri.